Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah, pagi adalah awal dari segala aktivitas kita, awal dari rezeki yang Allah karuniakan, dan awal dari kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun tahukah sahabat, ada beberapa kebiasaan di pagi hari yang secara tidak sadar bisa menghambat rezeki, membawa sial, dan membuat hati gelisah sepanjang hari? Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 pantangan pagi hari yang harus kita hindari agar rezeki lancar dan hidup penuh keberkahan. Sahabat, mari kita mulai dengan pantangan pertama. Banyak orang sering membuka mata di pagi hari namun langsung melihat gadget, media sosial, atau berita yang belum tentu bermanfaat. Kebiasaan ini ternyata bisa memengaruhi energi positif kita. Tubuh dan pikiran masih lemah, dan jika langsung diserbu informasi negatif, hati menjadi gelisah, pikiran sempit, dan energi rezeki tertahan. Sebaiknya, ketika bangun tidur, ucapkan syukur kepada Allah, hirup udara segar, dan niatkan hari dengan doa serta zikir. Dengan cara ini, kita menanam benih rezeki dari awal. Pantangan kedua adalah menunda sholat subuh. Sahabat, sholat subuh adalah kunci berkah pagi. Banyak orang menunda sholat karena rasa ngantuk atau malas, padahal pahala sholat subuh sangat besar dan termasuk waktu mustajab untuk memohon rezeki. Jika kita terbiasa menunda, bukan hanya pahala yang hilang, tetapi energi positif pagi juga berkurang, dan seringkali rezeki terasa tersendat. Bayangkan, saat burung-burung mulai berkicau, dunia sedang bergerak, dan kita masih terlelap dalam ketidakdisiplinan. Mulailah pagi dengan mendirikan sholat subuh tepat waktu, membaca doa pagi, dan hati terasa ringan, terbuka untuk menerima rezeki. Pantangan ketiga adalah langsung mengonsumsi makanan atau minuman manis dan instan saat bangun tidur. Tubuh masih dalam kondisi setengah beristirahat, dan lambung sedang menyesuaikan diri. Jika kita langsung mengisi tubuh dengan gula, kopi instan, atau makanan cepat saji, energi positif akan terhambat. Rezeki pun menjadi lambat, karena metabolisme spiritual kita ikut terpengaruh oleh apa yang kita konsumsi. Sebaliknya, minumlah air putih hangat atau susu hangat, dan sarapan makanan bergizi ringan untuk memulai hari dengan tubuh dan pikiran yang bersih. Pantangan keempat yang sering terlupakan adalah meninggalkan doa dan zikir pagi. Banyak orang menganggap ini sepele, namun doa pagi adalah penghubung langsung kita dengan Allah. Zikir dan doa pagi bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga membuka pintu rezeki dan melindungi kita dari hal-hal buruk. Saat kita mengucapkan doa, hati menjadi tenang, pikiran fokus, dan aura positif terpancar, menarik kebaikan sepanjang hari. Pantangan kelima adalah mengeluh atau mengutuk nasib di pagi hari. Ini kebiasaan yang sangat berbahaya. Memulai hari dengan keluhan, rasa marah, atau iri terhadap orang lain akan mengikat rezeki dan menimbulkan energi negatif. Allah mencintai hamba yang bersyukur, dan pagi adalah waktu terbaik untuk menanam rasa syukur. Mulailah hari dengan melihat hal-hal kecil yang patut disyukuri. Udara pagi, tubuh yang sehat, keluarga, dan kesempatan untuk berbuat baik. Dengan syukur, pintu rezeki akan terbuka lebar. Sahabat, kelima pantangan pertama ini mungkin terlihat sederhana, namun pengaruhnya luar biasa jika kita abai. Semakin sering kita melakukan kebiasaan buruk di pagi hari, semakin berat rezeki yang kita terima. Oleh karena itu, mari kita mulai memelihara pagi dengan hati bersih, pikiran positif, dan niat tulus untuk mendekat kepada Allah. Esok, kita akan lanjut membahas 5 pantangan lainnya yang tidak kalah penting dan sering terjadi tanpa kita sadari. Sahabat, setelah memahami 5 pantangan pertama, sekarang kita masuk ke pantangan ke-6 yang juga sering diabaikan, yaitu bangun pagi tapi langsung berdebat atau bersitegang dengan anggota keluarga atau tetangga. Pagi adalah waktu energi paling murni, dan jika digunakan untuk marah atau berselisih, energi negatif itu bisa menempel sepanjang hari. Semua aktivitas menjadi berat, dan rezeki terasa tersendat. Sebaliknya, awali pagi dengan senyuman, sapaan hangat, dan ucapan salam. Tidak hanya membuat hati tenang, tetapi juga memancarkan aura positif yang menarik kebaikan. Pantangan ketujuh adalah menunda mandi atau tidak menjaga kebersihan diri setelah bangun tidur. Tubuh yang bersih bukan hanya penting secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Dalam Islam, wudu dan mandi pagi membersihkan diri dari hadas kecil dan kotoran,
sekaligus menyiapkan kita untuk beraktivitas dengan pikiran jernih. Orang yang jarang menjaga kebersihan di pagi hari sering mengalami energi negatif menempel, sehingga rezeki dan keberkahan terasa tertahan. Pantangan ke-8 adalah berpakaian asal atau tidak rapi saat pagi hari. Mungkin terdengar sepele, namun pakaian memengaruhi mental dan energi kita. Jika kita berpenampilan asal, malas, atau kotor, pikiran menjadi tidak fokus, rasa percaya diri turun, dan aura positif sulit keluar. Sebaliknya, kenakan pakaian bersih, rapi, dan wangi, meski sederhana. Ini bukan soal kesombongan, tapi bentuk penghargaan kepada Allah dan diri sendiri, sekaligus membuka jalan rezeki dengan cara yang lebih mulus. Pantangan ke-9 adalah langsung terburu-buru dan stres saat memulai aktivitas pagi. Banyak orang ketika bangun langsung panik, karena mengejar waktu atau pekerjaan. Energi pagi yang seharusnya tenang dan produktif justru berubah menjadi cemas dan gelisah. Stres di pagi hari menutup pintu rezeki, mengurangi keberkahan, dan membuat hati resah. Cobalah untuk bangun lebih awal, beri waktu untuk diri sendiri, berdoa, zikir, dan tarik napas dalam-dalam sebelum memulai aktivitas. Tenang di pagi hari, rezeki pun mengalir lancar. Dan akhirnya, pantangan ke-10, yaitu tidak mengatur niat atau tujuan yang baik untuk hari itu. Banyak orang bangun tidur tanpa rencana, tanpa niat ibadah, atau tanpa tujuan yang bermanfaat. Padahal, Allah melihat niat hambanya. Memulai hari dengan niat yang benar, misalnya ingin membantu orang, bekerja dengan jujur, atau berbuat kebaikan, akan menuntun kita pada rezeki yang halal, berkah, dan panjang. Tanpa niat yang jelas, energi pagi terbuang sia-sia, dan peluang rezeki pun sering terlewat. Dengan memahami 10 pantangan ini, kita mulai menyadari bahwa pagi hari adalah kunci seluruh hari. Pantangan-pantangan yang terlihat sederhana, jika dilakukan berulang, bisa menimbulkan sial, menghambat rezeki, dan membuat hati gelisah. Sebaliknya, menjauhi pantangan tersebut, mengawali pagi dengan syukur, doa, zikir, kebersihan, dan niat baik akan membuka pintu keberkahan. Sahabat, mari kita simak lebih dalam kisah nyata orang-orang yang merasakan perubahan hidup setelah memperbaiki kebiasaan paginya. Misalnya, seorang ibu rumah tangga di sebuah desa kecil. Setiap pagi, ia selalu membaca doa, menyapu rumah, dan menyapa tetangganya dengan ramah. Dahulu, ia merasa rezekinya sulit, sering kekurangan, dan hati tidak tenang. Namun, sejak ia disiplin menjaga pagi, membersihkan diri, menata rumah, dan memulai hari dengan zikir, kehidupan berubah drastis. Rezekinya lancar, anak-anaknya sehat, dan rumah tangga penuh kebahagiaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa energi positif pagi dapat menarik keberkahan Allah jika dijaga dengan benar. Sahabat, mari kita renungkan kembali 10 pantangan pagi hari. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan setelah bangun tidur bisa memengaruhi seluruh hari. Ada kisah nyata lain yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Seorang pemuda di kota besar merasa kehidupannya selalu seret rezekinya. Ia sering bangun kesiangan, langsung membuka media sosial, dan terburu-buru keluar rumah tanpa doa. Energi paginya terasa kacau, dan hasil usahanya pun selalu setengah jalan. Suatu pagi, ia memutuskan untuk merubah rutinitasnya. Ia mulai bangun lebih awal, menyempatkan zikir dan doa pagi, mandi dengan bersih, berpakaian rapi, serta niatkan hari untuk berbuat kebaikan. Awalnya terasa sulit, karena kebiasaan lama sudah tertanam. Namun seiring waktu, perubahan itu membuahkan hasil. Ia lebih tenang, pikirannya jernih, dan rezeki pun mulai mengalir dengan lancar. Semua ini terjadi karena ia menghindari pantangan pagi yang membawa sial, dan membuka diri untuk keberkahan Allah. Selain itu, ada juga kisah seorang pedagang kecil. Setiap pagi, ia terburu-buru membuka tokonya, langsung menghitung uang, dan memikirkan keuntungan. Ia tidak pernah menyempatkan diri untuk bersyukur, berdoa, atau menata barang dengan rapi. Akibatnya, meski tokonya ramai, keuntungan tidak bertambah, dan ia sering merasa lelah dan resah. Setelah mendengar nasihat seorang ustadz, ia mulai mengubah pagi hari. Ia bangun lebih awal, membaca doa, menata toko dengan bersih, dan melayani pelanggan dengan senyum. Keajaiban terjadi.
dagangannya meningkat, pelanggan datang lebih banyak, dan hatinya pun lebih tenang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rezeki bukan hanya soal usaha fisik, tetapi juga energi positif yang kita pancarkan di pagi hari. Sahabat, dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa pagi hari adalah waktu emas untuk menanam keberkahan. Jangan biarkan pantangan-pantangan kecil menghambat rezeki kita. Mulai dari menunda sholat, tidak bersyukur, terburu-buru, hingga mengeluh, semuanya dapat menutup pintu rezeki. Namun, dengan disiplin, kesabaran, dan niat yang tulus, kita bisa mengubah energi pagi menjadi magnet rezeki. Sekarang mari kita bahas lebih detail langkah-langkah praktis agar pagi kita penuh berkah. Pertama, bangunlah lebih awal sebelum matahari sepenuhnya terbit. Saat fajar, udara masih segar, alam masih tenang, dan energi spiritual paling murni terasa. Kedua, jangan langsung membuka gadget atau media sosial. Gunakan waktu ini untuk bersyukur, berdoa, dan berzikir. Ketiga, mandi dan bersihkan diri. Tubuh bersih akan membuat pikiran juga bersih, serta menyiapkan kita menghadapi hari dengan semangat positif. Keempat, berpakaian rapi dan wangi. Ini bukan soal kesombongan, tapi bentuk penghargaan kepada Allah dan diri sendiri, sekaligus menyiapkan energi positif agar menarik rezeki. Selain itu, jangan lupa sarapan sehat, meski sederhana. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang jernih. Hindari langsung mengonsumsi makanan manis berlebihan di pagi hari. Sarapan sehat akan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, sehingga setiap usaha kita lebih maksimal dan mendatangkan rezeki. Terakhir, niatkan setiap aktivitas hari itu untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, bekerja jujur, dan beribadah. Energi niat yang tulus akan menjadi magnet bagi keberkahan Allah. Sahabat, mari kita masuk pada bagian yang lebih mendalam tentang bagaimana 10 pantangan pagi hari bisa memengaruhi kehidupan kita. Ketika kita mulai membiasakan diri menghindari pantangan, kita akan melihat perubahan nyata, bukan hanya dalam urusan rezeki, tetapi juga dalam kesehatan mental, hubungan sosial, dan kedamaian hati. Ambil contoh, pantangan bangun pagi tapi langsung mengeluh atau membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan ini akan menanam rasa iri dan gelisah dalam hati, yang tanpa kita sadari menghalangi rezeki dan membuat pikiran resah. Sebaliknya, bangun pagi dengan rasa syukur dan hati tenang, bahkan untuk hal-hal kecil seperti udara segar, sinar matahari, atau nikmat tidur yang nyenyak, akan membuka pintu berkah Allah. Energi positif ini akan memancar ke seluruh aktivitas kita, membuat segala usaha menjadi lebih mudah, peluang datang dengan sendirinya, dan rezeki mengalir lebih lancar. Pantangan lain yang perlu diwaspadai adalah terburu-buru dan stres di pagi hari. Banyak orang menyepelekan efeknya. Ketika kita tergesa-gesa, tubuh memproduksi hormon stres yang dapat memengaruhi pikiran, keputusan, dan kesehatan. Rezeki pun terasa lambat, karena energi positif terganggu. Oleh karena itu, disiplin dalam mengatur waktu, bangun lebih awal, dan menyisihkan waktu untuk doa, zikir, dan tarikan napas dalam-dalam sangat penting. Dengan cara ini, kita mengatur energi positif yang akan mendukung kesuksesan dan kelancaran rezeki. Ada juga pantangan yang sering terlupakan, yaitu tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan di pagi hari. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tubuh yang bersih dan rumah yang tertata rapi tidak hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga menenangkan pikiran. Energi negatif tidak mudah menempel, sehingga kita lebih mudah fokus pada pekerjaan, ibadah, dan kebaikan. Bahkan sederhana seperti menata tempat tidur, menyapu lantai, atau membuka jendela untuk cahaya pagi, bisa meningkatkan energi positif di rumah dan menarik keberkahan. Selain itu, jangan lupakan doa pagi dan zikir. Doa adalah komunikasi langsung dengan Allah, dan zikir membersihkan hati dari energi buruk. Mengulang doa pagi seperti memohon rezeki yang halal, kesehatan, keselamatan keluarga, dan perlindungan dari bencana akan menanamkan keyakinan dan ketenangan dalam diri. Orang yang rajin berdoa dan berzikir di pagi hari cenderung lebih sabar, fokus, dan mudah menemukan jalan rezeki yang tidak terduga. Sahabat, mari kita renungkan, 10 pantangan pagi yang kita bahas bukan sekadar aturan kosong. Semua ada dasar spiritual dan logika praktisnya. Menunda sholat, mengeluh, terburu-buru, tidak menjaga kebersihan, atau tidak berdoa,
semuanya menutup energi positif yang seharusnya memancar di pagi hari. Sebaliknya, disiplin, doa, zikir, bersih, berpakaian rapi, dan niatkan kebaikan akan membuka jalan rezeki, melancarkan urusan, dan menenangkan hati. Dengan membiasakan hal-hal sederhana ini, hidup kita menjadi lebih teratur, berkah, dan damai. Sahabat, setelah kita membahas semua pantangan dan langkah praktis menghadapinya, sekarang mari kita simpulkan dan ambil hikmahnya. Pagi hari adalah modal terbesar dalam hidup kita. Energi, pikiran, dan niat yang kita tanam di awal hari akan memengaruhi seluruh aktivitas, keputusan, dan bahkan rezeki yang kita terima. Pantangan pagi, sekecil apapun, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi penghambat besar bagi keberkahan dan kesuksesan hidup. Cerita nyata banyak orang menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan pagi bisa mengubah nasib. Ada yang dulunya rezekinya seret, mudah marah, dan gelisah. Namun setelah memperbaiki rutinitas pagi, bangun lebih awal, sholat subuh tepat waktu, mandi bersih, berpakaian rapi, zikir, doa, dan niat baik, hidup mereka berubah drastis. Rezeki lancar, hati tenang, dan keluarga harmonis. Ini bukti bahwa pagi bukan sekadar waktu, tapi ladang untuk menanam berkah. Sahabat, mari kita praktikkan 10 pantangan pagi ini dan amalkan kebiasaan baik sebagai rutinitas. Pertama, hindari langsung membuka gadget atau media sosial. Kedua, sholat subuh tepat waktu. Ketiga, jangan mengonsumsi makanan manis atau instan sebelum sarapan sehat. Keempat, jangan melupakan doa dan zikir pagi. Kelima, jangan mengeluh atau membandingkan diri dengan orang lain. Keenam, hindari konflik di pagi hari. Ketujuh, jaga kebersihan diri dan rumah. Kedelapan, berpakaian rapi dan wangi. Kesembilan, jangan terburu-buru dan stres. Kesepuluh, niatkan semua aktivitas untuk kebaikan. Dengan konsistensi dan kesungguhan, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Rezeki tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan, ilmu, ketenangan hati, dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Semoga sahabat yang menonton konten ini mulai memperbaiki rutinitas pagi dan merasakan perubahan luar biasa dalam hidup. Ingatlah, keberkahan datang dari langkah kecil yang konsisten, dimulai dari pagi hari. Sahabat, mari kita akhiri hari ini dengan doa. Ya Allah, jadikanlah pagi kami penuh berkah, jauhkan dari sial dan hambatan, buka pintu rezeki yang halal dan berkah, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan tuntun kami untuk selalu bersyukur. Amin. Semoga konten ini bermanfaat, dan semoga setiap sahabat yang menonton bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.